Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ika Oktaviana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi pendidikan kimia Universitas Syekh Kuala. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru dan akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan rencana aksi 2 pada kelas 11 MIA 1 untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Gimana, ada yang kebanjiran rumahnya? Di sini? Nggak ada ya? Mudah-mudahan kita doakan cepat surut ya airnya ya, biar bisa beraktivitas kembali. Baim, hari ini ada yang nggak hadir, Baim? Siapa? Coba perhatikan, minggu lalu kita kan udah belajar tentang teori tumbukan, ya kan? Masih ingat kan? Nah, coba dari kedua gambar A dan B, coba diperhatikan. Kira-kira mana yang dinamakan tumbukan yang efektif? Yang mau jawab angkat tangannya, saya Bun baru boleh jawab. Kira-kira dari A dan B, mana yang dinamakan tumbukan efektif? Glory? Glory yang B. Alasannya Glory? After success, berarti setelah sukses bertumbukan ya. Nah, kan bisa kita lihat nih di gambarnya. Ya kan? Kalau ini kira-kira kenapa alasannya dia nggak sukses bertumbukan? Tengok nih, bedanya sama ini di mana nih? Arah tumbukannya tidak sama, artinya harusnya si Cl ini bertumbukan dengan arah si atom Cl supaya bisa membentuk Cl2. Oke ya, kemarin kan masih ingat kan apa aja syarat yang dinamakan tumbukan efektif? Yang pertama, arah. Yang kedua, energi. Lagi kita lihat ada dua kondisi, gambar 1 dan gambar 2, ya kan? Ada dua kondisi, gambar 1 paku yang ada di dalam rumah. Gambar 2 paku yang ada di luar rumah. Kira-kira kalau kalian lihat kedua gambar ini, itu dipengaruhi oleh apa? Suhu 1, ada lagi yang lain? Ya, cuaca atau air ya, hujan. Nah, kalau lihat dua perbedaan ini, kira-kira kenapa nih, apa ya faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju? Ini kan perkaratan ini adalah laju reaksi ya, perkaratan Fe2O3. Nah, kita bahas hari ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Khususnya yang pertama kita bahas hari ini adalah mengenai konsentrasi dan luas permukaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu terhadap konsentrasi melalui diskusi kelompok, kemudian juga faktor pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui diskusi kelompok. Pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita akan bentuk kelompok. Kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok dari LKPD yang Bunda bagikan dan ada penilaian. Penilaiannya itu seperti biasa dari sikap, nanti Bunda perhatikan bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok, kemudian dari pengetahuan nanti ada tes ya, kuis dan nanti pengerjaan LKPD. Yang terakhir nanti kalian akan melakukan presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini nanti akan Bunda nilai dan hasilnya akan Bunda kasih langsung setelah akhir pembelajaran. Oke? Jadi kelompoknya silakan dilihat berdasarkan duduk dari kelompoknya masing-masing, silakan bergerak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya? Ini akan Bunda bagikan LKPD per kelompok dan ada modulnya. Silakan dilihat dulu. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar
1 molar dan 2 molar dalam 13 beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Silakan dilihat bagian orientasi masalah. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan permasalahan dari video yang kalian lihat? Dari kedua video itu silakan digabung aja. Ada 2 faktor, permasalahannya langsung aja digabung dalam satu tempat. Udah ya, kita mulai ya. Udah, coba perhatikan dulu semuanya. Jadi presentasinya seperti biasa. Nanti Bunda akan acak kelompoknya mana yang akan maju, tapi semua tetap kebagian maju setiap kelompok dan orangnya akan Bunda tunjuk. Ya. Jadi orangnya akan Bunda tunjuk, silakan bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke? Dan bagi kelompok lain pada saat temannya mempresentasikan, kalau ada perbedaan, ada memberi tanggapan atau bertanya, silakan tunjuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang rumusan masalah. Berdasarkan video di atas, tuliskan permasalahan apa saja yang timbul di pemikiran kalian. Diskusikan bersama anggota kelompok. Dan hasil yang kami tulis adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi. Jawaban. Saya dari kelompok 3. Pertanyaan yang kami ajukan di rumusan masalah adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Yang kedua, mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada konsentrasi yang lebih besar? Dan yang ketiga, mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada pertemuan yang lebih luas? Jawabannya untuk rumusan masalah pertanyaan yang pertama, laju reaksi ialah berkurangnya konsentrasi reaktan akibat reaksi. Dan yang kedua, semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel saling bertumbukan sehingga reaksi bertambah cepat. Dan yang ketiga, semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok. Mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi kaitkan dengan teori tumbukan? Jawabannya, karena zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel yang lebih banyak dan rapat sehingga mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya. Membacakan hasil presentasi kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi? Luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Selamat pagi. Saya Dorina Karisma Indah dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tadi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tanggapan dari kelompok lain, silakan
Coba perhatikan gambar, ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kira-kira dari ketiga percobaan ini dipengaruhi oleh apa? Silakan Cut. Laju reaksi. Dipengaruhi oleh? konsentrasi larutan yang di percobaan pertama itu konsentrasi larutan HCl-nya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Modulnya tidak usah, LKPD saja yang dikumpul. Kumpulkan, taruh di depan sini. Siapa yang mau kasih apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Refleksinya, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari laju reaksi ini kemana kalian arahkan? Silakan Cut. Ya. Iya. Lebih baik kita hancurkan dulu daripada dia membentuk gula supaya lebih cepat bereaksi dengan si ketannya. Oke. Konsentrasi yang berbeda adalah konsentrasinya. Nah, kalau dicelupkan magnesium, lihat mana yang habis duluan? Yang 2 molar ya, HCl 2 molar. Nah, yang 2 molar adalah reaksi yang lebih cepat. Kenapa? Kaitkan sama teori tumbukan. Kalau konsentrasi rendah, ini kan HCl 1 molar konsentrasinya rendah, berarti jumlah partikelnya lebih sedikit daripada yang lebih tinggi. Nah, kalau jumlah partikel konsentrasi tinggi itu lebih banyak. Kalau lebih banyak, kemungkinan untuk bertumbukan itu semakin besar peluangnya. Sama seperti kalian di dalam suatu ruangan, apabila kalian sedikit, maka untuk bersenggolan itu kan kecil kemungkinannya. Nah, tapi kalau ramai, berarti kemungkinan untuk kita bersenggolan itu lebih besar. Nah, sama dengan jumlah partikel. Kalau konsentrasinya tinggi, berarti jumlah partikelnya banyak, berarti dia tumbukannya semakin besar kemungkinan terjadi. Nah, kalau tumbukannya semakin besar, berarti terjadinya reaksi juga peluangnya lebih besar. Makanya laju reaksinya lebih cepat. Ya, jadi semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi berlangsung. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, semakin lambat reaksi berlangsung. Silakan ditutup dulu bukunya, kita kuis, siapkan HP-nya. Semua kelompok hari ini mempresentasikan kegiatan belajar hari ini sudah dengan sangat baik. Bunda kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Bunda harap pertemuan minggu depan juga seperti ini, antusiasnya luar biasa. Ada sedikit hadiah dari Bunda untuk kelompok yang baik, yang paling baik di antara yang baik, ya. Tidak ada yang buruk, semua baik, tapi yang paling baik di antara yang baik. Semuanya. Nanti kelompok lain jangan lagi sesuatu lagi ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian pembelajaran hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai faktor laju reaksi juga, tapi untuk yang suhu dan katalis ya di pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.